warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sundari sebagai moderator dari kelompok 7 dengan anggota Syam Muhammad Idris dan Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu falak. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Aliran dalam ilmu falak di antaranya ada matlak global. Matlak global sebenarnya adalah sebuah produk lama yang pernah dibahas oleh imam-imam mazhab. Tetapi term yang dipakai pada zaman itu belum sekeren zaman modern. Pada zaman imam, mazhab hanya disebut dengan istilah matlak saja. Namun ketika zaman sudah mulai maju, peralatan ruqyat yang sudah mulai canggih, istilah-istilah dalam kemajuan keilmuan falak sedikit demi sedikit mulai disempurnakan. Matlak secara etimologis berarti tempat terbit atau tempat munculnya hilal, atau dalam bahasa Inggris disebut rising place, artinya tempat terbitnya benda-benda langit, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai daerah tempat terbit matahari, tempat terbit fajar, atau tempat terbit bulan. Sedangkan menurut terminologi falak, matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, atau dengan kata lain, matlak adalah batas geografis keberlakuan ruqyat, atau dapat juga dikatakan matlak. Sedangkan menurut istilah, matlak global adalah tempat munculnya hilal di suatu tempat namun berlaku pada tempat lain. Yang kedua, matlak wilayatul hukum. Pembahasan ilmu falak yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Komariah memang menjadi persoalan yang cukup kompleks. Persoalan yang banyak muncul serta dapat dikatakan sebagai masalah rutin setiap tahun adalah kapan akan terjadinya tanggal 1 bulan Komariah. Hal inilah yang mengundang inisiatif keilmuan yang berkaitan dengan ilmu astronomi serta lintas disiplin ilmu lain bergerak untuk menyumbang pemikiran terhadap perbedaan 1 Hijriyah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya adalah ijtima semata. Ijtima semata sebagai istilah yang menunjukkan definisi kata ijtima atau tanpa ada tambahan istilah lain. Sementara kata semata sebagai kata penjelas dari kata ijtima. Bahkan istilah ijtima semata ini adalah mengatakan dengan istilah ijtima murni yang mempunyai arti yang sama dengan pengertian ijtima semata. Pelaksanaan penentuan awal bulan Komariah memang sangat terkait dengan peristiwa sejajarnya bumi, bulan, dan matahari dalam satu bidang, atau dapat juga disebut dengan ijtima. Namun, di dalam kriteria penentuan awal bulan Komariah itu hanya melihat peristiwa ijtima saja tanpa memperhitungkan kriteria posisi bulan. Untuk itulah ijtima dijadikan sebagai tolak ukur dan pembatas dalam pergantian awal bulan Komariah. Aliran ini sebagai salah satu aliran yang ada di Indonesia yang pernah ada sejak munculnya kriteria ijtima qoblal ghurub, ijtima qoblal nisfun mahar, ijtima nisful lail, wujud hilal, dan imkanur ruqyat. Selanjutnya adalah ijtima qoblal ghurub. Secara definisi, ijtima qoblal ghurub dari kata ijtima dan qoblal ghurub yang artinya ijtima sebelum terbenamnya matahari. Peristiwa terjadinya awal bulan Komariah setelah terjadi ijtima sebelum waktu terbenam matahari. Artinya, setelah terjadi ghurubus syam atau terbenam matahari itu, bulan baru tiba. Ini diasumsikan bulan Komariah dimulai pada saat maghrib, sehingga bila ijtima terjadi sebelum maghrib, maka
maka saat maghrib itu masuk bulan baru Komariah. Materi selanjutnya yaitu imkanur ru'yat. Secara definitif adalah suatu kriteria metode penetapan penanggalan awal bulan Komariah yang didasarkan kepada keberhasilan diruqyatnya hilal oleh mata yang sebelumnya diperhitungkan terlebih dahulu. Penetapan awal bulan dengan metode ini pada akhirnya lebih ke arah visualisasi hilal. Imkanur ru'yat telah diteliti sejak zaman dahulu seperti zamannya Babylon atau Ibnu Tariq sampai saat ini. Untuk mencari kemampuan visualisasi terhadap hilal pun masih diteliti. Namun di Indonesia kriteria yang masih disepakati sesuai dengan kesepakatan Mabis yaitu minimal ketinggian hilal lebih dari 20 atau 2 derajat. Kelompok yang mengikuti teori ini adalah Ahmad Izzuddin disebut mazhab ruqyat, dan yang mengikuti teori wujudul hilal disebut mazhab wujudul hilal. Setidaknya ada 5 teori tentang imkanur ru'yat. Yang pertama ada 12 derajat dalam kitab Al-Lumah, yang kedua ada 7 derajat dalam kitab Imam Muhammad, yang ketiga ada 6 derajat, yang keempat ada 4 derajat, dan yang terakhir ada yang 2 derajat sebagaimana yang disepakati oleh kriteria yang ada di Indonesia. Dalam imkanur ru'yatnya ada 2 teori. Yang pertama berdasarkan kesepakatan Istanbul, Turki tahun 1978, yang kedua kesepakatan Mabis pada tahun 1990. Namun dari teori penetapan ini, pertama ada 3 pendapat dalam penjelasan yang dijelaskan oleh astronomi. Yang pertama ada menurut Najon, yaitu jarak busur antara bulan dan matahari saat matahari terbenam minimal 7 derajat. Menurutnya terdapat hubungan Pitagoras antara ketinggian hilal sama beda azimut dan jarak busur tersebut. Yang kedua, sebagaimana yang diusulkan Muhammad Ilyas dengan tinggi hilal minimal 5 derajat dengan jarak busur minimum 10,5 derajat. Yang ketiga, pandangan Thomas Jamaluddin berdasarkan kajiannya mengusulkan jarak bulan sama matahari itu minimal 5,6 derajat. Kemudian ketinggian hilal tidak lagi selalu 2 derajat, tetapi harus memperhatikan beda azimut bulan dan matahari. Itu menurut Thomas. Yang selanjutnya ada wujudul hilal. Aliran ilmu falak wujudul hilal. Wujudul hilal ini boleh dikatakan sebagai mana istilah baru dari ilmu falak. Istilah ini dapat diambil pengertian sebagai aliran hisab dengan posisi hilal karena pengambilan posisi hilal sebagai objeknya. Untuk lebih jelasnya, wujud hilal dapat didefinisikan sebagai berikut. Wujud hilal yaitu wujudnya hilal sebelum matahari terbenam. Maksudnya, bila pada hari terjadinya ijtima matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka senja itu dari keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru di bulan Komariah. Namun apabila bulan terbenam dahulu dari matahari, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan Komariah yang sedang berlangsung. Ada juga yang mengatakan wujud hilal merupakan sebuah kriteria metode lain dalam penetapan penanggalan awal bulan Komariah yang didasarkan kepada wujudnya hilal berdasarkan data hisab, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat hilal oleh kasat mata. Wujud hilal ini dilihat secara ilmiah. Telah dibuktikan kebenarannya dengan didasarkan melalui akurasi ketetapan data tanpa harus terganggu dengan faktor alam serta dapat dipantau sebelum melakukan observasi ruqyat. Observasi ruqyat itu di lapangan.